Assalamualaikum, selamat siang semua. Kali ini saya coba untuk membuat sambungan, menentukan sambungan untuk menentukan arah putaran yang benar pada pompa air Shimizu 108 dan Shimizu J100. Ini saya pergunakan 4 buah kabel dengan 3 warna. Buah kabel dengan 3 warna. Warna yang biru khusus buat kapasitor, warna merah dan hitam buat setrum. Jadi untuk pemula, untuk orang awam untuk penyambungannya sangat mudah. Tinggal 2 setrum, 2 kapasitor ya. Dan ini sebagai komnya. Untuk dobelnya ini komnya hitam, ini kapasitor. Pada gulungan 108 lubang kabel ini ada di belakang. Untuk J100 lubang kabel ada di depan. Beda ya antara di belakang dan di depan. Kita mulai untuk 108. Ini ada ujung-ujung keluar 4. Ini ujung R. Ini ujung R, ini S, dan ini S. Mana awal, mana akhir? Ini enggak ada awal dan akhir, karena saya belum menentukan mana yang awal, mana yang akhir. Jadi ini bisa awal, ini pun bisa awal. Yang namanya awal itu saya tentukan adalah saat kita mulai menyambung antara gulungan R dengan S. Itu mana yang kita gabung, itulah yang disebut gulungan awal. Kalau masalahnya di sini saya gulungnya secara menggunakan alat mal, 1 kali gulu, 1 kali mal, yang ujungnya dan masuknya kecil, keluarnya pun kecil. Beda dengan yang manual. Manual masuknya kecil, keluar besar ya. Masuk kecil pasti keluar akhir besar. Ini masuknya kecil, keluarnya kecil. Sama seperti original pompa-pompa Panasonic, Shimizu yang buatan pabrik, itu selalu masuknya kecil, keluarnya kecil. Jadi mana pangkal, mana ujung, mana akhir itu sama aja. Jadi nggak ada yang bilang mana awalnya, awal sama akhir, nggak ada cerita seperti itu. Jadi kita tentukan nih salah satunya, nih running, gulungan running. Masuknya kiri, keluarnya kanan, masuk kiri, keluar kanan, terus berseberangannya masuk kiri, keluarnya ke kanan. Jadi kita lihat searah dari ujung yang ini sampai ujung ke sini, itu masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan, nyebrang, masuk kiri, keluar kanan. Akhirnya kalau kita tentukan ini ujungnya, akhirnya ada di sini. Atau kita ujungnya di sini, awalnya, akhirnya di sini. Ya sama aja, mana awal, mana akhir, tergantung kita yang menentukan. Ya, jadi nggak ada mana sih awalnya, mana akhir. Ya saat kita nanti nyambung, itu kita sebut awal. Di sini untuk lilitan starting, sama starting masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan, berseberangan, masuk kiri, keluar kanan. Awalnya ini, bisa ini, jadi terserah. Untuk menentukan arah putaran 108 lubang kabel di belakang, kita ngelihatnya dari arah lubang kabel ya, dari keluarnya kabel. Jangan ngelihat dari impeller, tapi kita ngelihatnya itu dari arah kabel keluar. Kabel keluar, putarannya kemana? Berarti kita ngelihatnya dari belakang, dari kipas pendingin. Arah putarannya searah jarum jam. Gimana mah cara menentukannya biar putarannya searah jarum jam? Ya. Kalau apabila ujung R ini kita anggaplah yang awal,
kita akan gabung ke salah satu ujung es. Ini harus ada ke sebelah kanan, artinya sebelah kanannya adalah ini ya. Kalau arah putaran searah jarum jam itu ya, kita adanya di sebelah kanan dari lilitan ujung R. Kita gabung sebelah kanannya, maka arah putaran itu akan menuju ke S salah satunya gitu, ujung S satunya. Jadi arah putarannya tidak ngelewatin ini ya, tidak ngelewatin ini, tapi akan menuju ke S. Jadi artinya putaran akan menuju ke sini, jadi putarannya akan menuju ke sana, jadi arahnya searah jarum jam. Tapi kalau kita balik, R-nya kita ambil yang di sini, kita ambilnya ke kiri ya, kita gabung ini, R-nya sebelah kanan, ini sebelah kiri, maka putaran akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti putaran akan terbalik. Yang benar adalah lilitan R, S-nya itu ada di sebelah kanan, atau sebaliknya. Di sini pun sama, lilitan R ada di sebelah kanannya, berarti ini digabung jadi satu, putaran tetap sama searah jarum jam. Jadi mana yang kita tentukan, mau yang ini R-nya atau yang ini bebas ya. Putaran akan menuju ke S satunya gitu. Jadi kalau kita gabung ini, putaran akan menuju ke sini, menuju ke S, ujung S satunya. Jadi putaran akan searah jarum jam. Itu melihatnya dari kabel keluar, jadi kita melihatnya dari kabel keluar seperti ini. Ini kabelnya di luar, ada di sini ya. Dan ini ada di belakang, artinya di bagian kipas pendingin. Nah, jadi mau gabungnya ini boleh, ini boleh ya. Ini dijadikan komnya mana. Untuk kom kita kasih kabel warna hitam, kita kasih warna hitam ya. Untuk R satunya kita kasih double kapasitor, kabelnya 2 ya, seperti ini. Nah, untuk kapasitor R nya 1 kita kasih kabel biru. Jadi penyambungannya nanti ini kapasitor 2 langsung ke kapasitor. Nah ini setrum 2 ya, lain dan netral. Jadi orang pun mudah dalam menyambung mana kapasitor, nggak perlu harus mencari oh kapasitornya ini ukur dulu, nggak ada cerita seperti itu. Jadi kita sebagai tukang gulung harus hafal arah putaran kemana, kita mudah untuk menentukannya. Terus untuk yang J100 ini ada di depan, kita berarti kita ngelihatnya dari arah impeller, dia ada di depan, jadi kabelnya keluarnya di depan. Bagaimana penyambungannya, arah putarannya kemana? Kalau dari depan berlawanan arah jarum jam. Ini gulungan R berseberangannya R, ini S, ini S. Nah, kalau untuk putarannya berlawanan arah jarum jam, berarti kita ngambil sebelah kiri dari R. Sebelah kiri dari R adalah S-nya ini. Ini S-nya kita gabung. Atau ujung R-nya mau yang ini. Jadi kita gabung dengan S yang satunya. Bebas mau yang mana, terserah mau yang ini dijadiin kom atau yang ini dijadiin kom. Katakanlah kita ambil yang ini, sama ini kasih kabel merah. R yang satunya kita kasih kabel 2 merah dengan biru, dan S satunya kita kasih kabel biru untuk menentukan kapasitornya. Jadi seperti itu cara penyambungannya ya. Mudah-mudahan buat pemula, khususnya pemula yang belum tahu cara penyambungan, cara menentukan arah putaran, bisa ikutin langkah-langkah seperti ini. Jadi saat kita membuat sambungan kom antara R dan S, itu akan menentukan arah putaran. Putaran itu akan menuju ke ujung S satunya lagi. Katakanlah ini R ya, S kita gabung ini, arah putarannya akan menuju ke S satunya.
kita gabung yang ini, R-nya yang ini dengan S yang ini, putaran akan ke arah S1 nya. Jadi seperti itu. Ini berlaku untuk semua single pass ya. Motor single pass, mau mesin cuci, kipas angin, dinamo penggerak, apapun semuanya itu cara penyambungannya sama. Yang terpenting adalah kita meletakkan ujung-ujung kutubnya ini benar. Kalau kita untuk 4 pul, usahakan berdekatan, jangan berseberangan. Kadang ada ya gulung 4 pul di sini R sama S, RR, sini SS. Jadi harusnya nggak seperti itu. Harusnya misalnya di sini R, pasti di sini S, sini R, sini S. Jadi berjejer. Jadi kita gampang menentukannya, tinggal kemana kita mau arah putarannya. Jadi mudah melihatnya gitu. Katakanlah seperti 4 pul, kata kita berjejer begini ya. Ini R, S, RS, arah putarannya kemana? Jadi kita lebih mudah menentukan, jangan sampai berseberangan. RR di sini, SS di sini, nanti R sama S sini, memang menujunya tetap, tapi nanti akan sedikit menyulitkan gitu untuk menentukan arah putaran. Itu aja pemberitahuan dari saya bagaimana cara menentukan arah putaran. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalam, terima kasih.